Dan saya ingat itu kalau ngendong itu Hmm. keter-keter itu kita minum itu loh, enak Oh, banget itu ya. iya. Dan ini sekarang sudah nggak ada. Heeh. Nah, saya kepengen budaya ngendong ini bisa kita lestarikan kembali Iya. karena itu dalam rangka untuk mempererat hubungan silaturahmi yang sudah dijalin gitu loh. Tuh. Oke. Jadi, nah saya kepengen ini Mas, Hmm. karena sejak ada alat-alat teknologi canggih, media elektronik seperti televisi, itu kita disibukkan untuk nonton itu gitu loh. Iya. Nonton. Apalagi sekarang dengan adanya handphone Android, Iya. dengan sekali ketik itu kita bisa menjelajah ke luar negeri, Iya. itu makin, kalau saya bilang ini makin menyita waktu kita. Sekarang kita pegang handphone, awalnya duduk, ngerasa agak capek duduk, akhirnya kita rebahan. Ini bagi orang tua, bagi Iya. saya sendiri, Iya. ini sangat berpengaruh pada pemikiran saya, kesehatan, mata, pendengaran. Ini sangat berbahaya, dan apalagi anak-anak kita dengan menerima informasi yang bebas seperti itu. Sehingga saya sangat berharap bahwa ini kan sudah masuk problem sosial, Iya. problem masyarakat, sehingga penyelesaiannya ini, penanganannya, walaupun tidak secara keseluruhan, ini paling tidak kita harus mulai berpikir bagaimana meminimalisir agar anak cucu kita jangan fokus dengan bermain handphone. Itu yang pertama, Mas. Siap. Iya. Terus yang kedua tentang kegiatan di lingkungan. Nah, ada, jadi gini, ajaran agama ini menjadi sendi atau paling esensi untuk menjaga agar anak turun kita atau generasi setelah kita ini tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, Mas. Value lah, kalau saya bilang value itu. Nah, ini saya sangat berharap bahwa masjid, musola ini tertarik dengan manajemen Masjid Jogokaryan itu bagus banget itu Masjid Jogokaryan manajemennya. Jadi di Masjid Jogokaryan itu saya membaca tagline-nya itu mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin bangsa gitu loh. Itu jadi menciptakan, mempersiapkan para imam gitu loh, pemimpin, Pak. Nah, dalam konteks kecil di tingkat wilayah RT, saya kepingin seperti itu, Mas. Nah, biasanya semuanya itu juga butuh tahapan. Gitu. Ini harus dipikir bareng-bareng bersama orang tua di lingkungan kita, Mas. Terus selanjutnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu semi usaha, Mas. Bahwa saya itu ditawari beberapa tahun lalu, ditawari oleh teman supaya mengumpulkan minyak goreng yang kita sebut jelantah itu. Jelantah itu untuk bisa dikumpulkan. Nah, itu nanti bisa kita jual kembali. Saya pernah tanya, lah kemudian jelantah ini untuk apa? Apakah mau didaur ulang? Karena kalau didaur ulang, kemudian untuk
dipasarkan untuk konsumsi ini kan bahaya juga. Iya, bahaya. Ya, sehingga teman saya itu menyampaikan ini diekspor, Mas. Jelantah itu diekspor. Nah, saya berpikirnya begini, Mas. Ini butuh edukasi kepada ibu-ibu, karena ibu-ibu itu kan, mak-mak itu kan seringnya eman-eman dibuang. Iya. Padahal menurut kesehatan bahwa minyak goreng itu tidak boleh, minyak goreng yang pemanasannya sudah sampai 2 kali lebih itu tidak boleh untuk dikonsumsi, karena dalam jangka waktu lama itu akan merusak organ tubuh kita gitu. Nah, sehingga ini perlu edukasi kepada ibu-ibu agar jangan jelantah-jelantah itu jangan untuk masak kembali dimakan oleh keluarga, kan sayang. Nah, kalau eman-eman dibuang ya dikumpulkan saja di botol, nanti kita ambil, kita kumpulkan, kita jual, hasilnya itu kan bisa untuk kegiatan lingkungan. Iya. Nah, apalagi sekarang ini Agustusan ya. Iya, benar. Agustusan itu untuk menyelenggarakan kegiatan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, yang di situ kita harus mengadakan perlombaan, itu butuh biaya banyak. Sehingga saya berpikir ketika warga ini sudah bisa bersama-sama untuk mengumpulkan jelantah, jangan untuk dimasak lagi, jangan dibuang asal tempat, karena itu juga akan menjadi timbal bagi paralon, saluran air. Nah, alangkah baiknya kita kumpulkan, kita bisa jual. Itu sementara pemikiran saya seperti itu, dan ini alhamdulillah sudah jalan, Mas. Siap. Oke. Ya. Itu berarti perlu sosialisasi dan edukasi. Iya. Ya, siap Pak RT. Ya, mudah-mudahan ini pemikiran-pemikiran Pak RT ini bisa terlaksana. Iya. Ya, mungkin saya bantulah nanti untuk edukasi atau kasih masukan lah untuk ibu-ibu, terutama ya ibu istri sendiri. Iya. Itu mungkin pembicaraan kita malam ini sementara itu, mungkin next time untuk hari berikutnya kita sambung sambil ngopi ya, Mas, ya. Sambil ngopi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.